KRI Nanggala 402. Seluruh awaknya telah gugur. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian untuk mengevakuasi KRI Nanggala 402. Tentunya diperlukan kerjasama internasional. Selanjutnya, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut memberikan penjelasan terkait ditemukannya KRI Nanggala 402. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Itu sudah menunjukkan bahwa terjadi ketidakberesan sistem dalam kapal selam antara kedalaman 200 sampai kedalaman 700 meter itu. Oke. Disitulah proses kecelakaan terjadi. Sebenarnya sudah kita evaluasi dari awal tentang kejadian ini, ya. Tapi tentunya saya berkeyakinan ini bukan human error, tapi lebih pada mungkin faktor alam. Dan saya selaku pimpinan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga cita yang sangat mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita prajurit terbaik KRI Nanggala 402. KRI Nanggala beserta 53 orang awak kapal di dalamnya mungkin sudah pergi dan hilang untuk selamanya. Tapi dengan kepergian mereka, seluruh rakyat Indonesia mendoakan dengan tulus, semoga walau tanpa penguburan yang selayaknya, mereka semua tetap diterima di sisi Allah SWT. Dihapuskan semua dosa-dosanya selama berada di dunia yang fana ini dan diberikan tempat yang terbaik di surganya para pahlawan bangsa. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. It simply means I'll miss you until we meet again. We know musibah ini mengejutkan kita semua. Tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita, semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Kejadian ini sangat memukul kita sebagai warga Indonesia sebab perkiraan lokasi KRI Nanggala 402 di kedalaman 850 meter itu pun masih bisa bergeser dan tenggelam jauh lebih dalam lagi, bisa sampai ribuan meter ke dalamnya. Jikapun dilakukan evakuasi maka akan sangat berbahaya, baik bagi kru awak kapal Nanggala 402 jika masih ada yang hidup, juga terhadap kru awak kapal penyelamat. Kenapa? Karena di kedalaman sedemikian, kapal selam tidak seharusnya terbuka, harus tertutup rapat. Lalu bagaimana caranya menyelamatkan tanpa membuka kapal? Mungkin lebih masuk akal jika menarik ke permukaan. Itu pun resiko masih sangat tinggi mengingat kedalaman laut. Kapal selam KRI Nanggala 402 akhirnya ditemukan. Satgas SAR gabungan berhasil menemukan serpihan besar kapal selam di kedalaman 838 meter. KRI Nanggala ditemukan di kedalaman 838 meter. Kata Kasal Laksamana Yudo Margono di Lanut Ngurah Rai Bali pada Minggu hari ini. Yudo mengatakan, kepastian badan kapal selam KRI Nanggala didapat dari citra sonar yang berhasil ditangkap KRI Regal. Untuk memastikan citra lebih detail, ROV diturunkan. Sayangnya ROV KRI Regal hanya mampu menyelam sampai 800 meter. Akhirnya diputuskan ROV dari MV Swiss Rescue milik Singapura diterjunkan untuk mendapat gambar yang lebih detail. Lokasi ditemukannya ada di 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur yang tepatnya dari datum atau daerah ditemukan, satu tempat tenggelamnya 1500 yard di selatan, tambah Yudo.
Dari tangkapan citra ROV juga terlihat kapal selam KRI Nanggala sudah terbelah menjadi 3 bagian besar. ROV menangkap citra gambar berupa kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan analisis awal tenggelamnya KRI Nanggala 402 lebih pada faktor alam. Ia mengatakan dari sejumlah laporan awal penyebab tenggelamnya kapal selam buatan Jerman ini juga bukan karena kesalahan manusia maupun blackout atau mati listrik. Sudah kita evakuasi dari awal, saya berkeyakinan ini bukan human error dan lebih kepada faktor alam, kata Yudo di Base of Lanut 1 di Base of Lanut Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu hari ini. Meski demikian, untuk memastikannya pihaknya perlu mengangkat badan kapal terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal yang diawaki 53 kru ini. Yudo berkeyakinan tidak ada kelalaian manusia karena saat proses penyelam sudah lewat semua prosedur yang ada. Prosedur itu yakni saat menyelam ada laporan penyelamat. Kemudian terdengar dari Sea Rider pencecak bahwa KRI Nanggala 402 telah melaksanakan peran persiapan bertempur, menyelam dan sebagainya. Dari awal saya sampaikan kapal ini tidak atau bukan human error karena saat proses menyelam sudah lewat prosedur yang betul, mulai laporan penyelaman dan terdengar dari pencecak kemarin itu, kata dia. Kemudian Yudo yakin tidak ada blackout karena saat menyelam diketahui lampu masih menyala semuanya. Artinya tidak blackout saat menyelam langsung hilang, ini, kata dia. Seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 dinyatakan gugur pada Minggu sore kemarin. Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di Base of Lanut Igusti Ngurah Rai pada Minggu petang. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur, kata Hadi. Ia mengatakan hal ini berdasarkan pemindaian secara akurat oleh KRI Rigel di lokasi yang ada kemagnetan yang kuat sebelumnya. Pemindaian menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer. Pemindaian ini menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. MV Swift Rescue Singapura juga telah menurunkan ROV dan melakukan citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Dan telah diperoleh citra yang dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402. Bagian kapal yakni meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Musibah Nanggala menjadi duka nasional. Semua orang di belahan dunia pun kaget bukan kepalang. Ucapan duka silih berganti terucap, namun tidak dengan Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto. Bukannya sibuk mencari dan mengurusi kecelakaan Nanggala, dia malah sibuk dengan berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Nyawa para pahlawan dianggap tak cukup berharga. Padahal, pengorbanan para awak sangatlah besar dalam menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Padahal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang punya akses kepada luar negeri, terkait Menteri Pertahanan dari negara lain, seharusnya dari awal sudah sibuk mencari pertolongan karena mengingat alutsista di Indonesia masih belum punya alat yang canggih bentuk prosedur penyelamatan kedalaman ratusan meter di bawah permukaan laut. Akan tetapi, apa yang kita lihat? Hanya beberapa negara yang merespon dan itu pun saya juga karena mereka membaca berita. Dan melihat dari respon Prabowo sebelumnya, saya sangat miris. Karena apa yang dikatakan Prabowo terkait respon hilangnya kapal selam Nanggala 402 hanya bicara tentang uang. Dia mengatakan bahwa pengadaan alutsista ini krusial dan mahal. Ujung-ujungnya duit lagi. Dan tidak bicara tentang keselamatan awak kapal selam yang ada di dalam dan yang saat ini nasibnya tidak kita ketahui sama sekali. Kita melihat bahwa potensi kecelakaan di dasar laut bisa dikatakan sama dengan kecelakaan di udara. Maka butuh yang namanya zero tolerance untuk hal ini. Pertolongan kepada awak kapal baik laut maupun udara sangat penting. Butuh yang namanya ketelitian mutlak di dalam melakukan penyelamatan ini. PR untuk bangsa Indonesia adalah melengkapi aset-aset dan kemampuan dalam mempertahankan harga diri bangsa ini, khususnya di dalam militer. Mungkin Pak Jokowi terbuai dengan kalimat Prabowo dan percaya dengan kalimat ini mengatakan dia lebih TNI dari TNI. Dan ternyata saat ini, hal itu membuktikan bahwa Prabowo salah besar. Biar lebih pebisnis daripada bisnis yang hanya bicara tentang uang dan uang dan uang. Akhirnya kita tahu bahwa kapasitas Prabowo itu hanya bicara tentang uang dan tidak bicara tentang pertahanan sama sekali. Dan benar kata beberapa orang penulis bahwa kesalahan terbesar Jokowi adalah dengan mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.
Saya tidak tahu alasan utamanya apa, tapi kalau bicara tentang 53 nyawa itu sangat miris.